Halo. Jadi video kali ini saya akan bahas tentang um, tugas tepatnya sih project mid semester kalian. Jadi kita untuk project kali ini kita akan mencoba implementasikan hasil pembelajaran kalian yang di fungsi pada JavaScript pada perhitungan numerasi atau apa istilahnya, biasanya kita kenalnya sih metode numerik. Nah, metode numerik ini ada macam-macam. Salah satunya ada banyak tujuannya. Apakah itu untuk menaksir suatu integral, menaksir suatu nilai turunan, dan kali ini kita akan coba gunakan metode numerik untuk menaksir atau menduga atau mencari akar suatu fungsi. Nah, akar suatu fungsi. Jadi akar suatu fungsi. Jadi kalau misalkan, jadi saya jelaskan dulu, mungkin ada yang nggak tahu. Jadi kalau misalkan ada grafik ini, terus ada suatu fungsi, anggaplah begini modelnya. Nah, fungsi ini anggaplah namanya fx. Oke, akar-akar, jadi fx ini disebut mempunyai akar, anggaplah akar fx, anggaplah dia x0. Nah, x0 disebut akar dari fx ketika x0 kita kasih masuk ke dalam fx. Jadi fx0 ketika kita kalkulasi dia akan menghasilkan 0. Ketika dia nilainya 0, fx0 nilainya 0, maka kita sebut bahwa x0 ini akar dari fungsi tersebut, akar dari fungsi tersebut. Nah, kalau kita lihat gambar dari sini secara grafik, kita bisa lihat bahwa anggaplah di sini titik akar-akarnya itu adalah akar-akar ketika garis ini menyinggung sumbu x. Jadi anggaplah di sini x0, di sini x1, x2, maka akar-akarnya itu ada 3, itu x0, x1, dan x2. Nah, mungkin bagi beberapa orang, mungkin kalian di kelas 10 sudah belajar kalau persamaan kuadrat, misalkan persamaan kuadrat modelnya kayak gini. Nah, untuk mencari akar-akarnya kan ini gampang sekali. Jadi misalkan anggaplah fx sama dengan x pangkat 2 kurang 2x tambah 1. Oh, ini kan akar-akarnya kita bisa cari dengan cara ini disamakan dengan 0, terus kita faktorkan x kurang 1, x kurang 1 sama dengan 0. Kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa supaya dia 0, x-nya harus 1. Ini x-nya juga harus 1. Ini kita bisa cari dengan cara seperti ini. Tapi dan atau kita bisa juga gunakan rumus x1 x2 sama dengan min b plus minus akar d per 2a. Bisa kita gunakan rumus itu kalau dia bentuknya ax pangkat 2 tambah bx ditambah c. Nah, oke, kita juga bisa gunakan ini dengan d ini sama dengan b pangkat 2 dikurang 4ac. Nah, kita juga bisa gunakan ini, dan di semester lalu kalian sudah buat programnya untuk menghitung akar-akar dan menggunakan ini. Tapi dia cuma terbatas kekurangannya pertama dia terbatas di persamaan kuadrat. Jadi dia modelnya harus bentuknya x pangkat 2 tambah bx tambah c. Nah, di real life, di pada kenyataannya fungsi, misalkan kalian nanti di universitas atau di tempat kerja, misalkan kalian jadi pengamat ekonomi, grafik, apa semua, pasti akan tidak jauh dengan fungsi fx. Ada fungsi, dan fungsinya itu bisa jadi bentuknya
modelnya kayak begini misalkan pangkat X dikurang sin X log X misalkan lagi. Nah, ketika kalian sampai sini, kalian menemukan persamaan seperti ini, dan ini misalkan kita samakan 0, mau cari akarnya, ini agak susah. Kalau untuk saya malah susah sekali. Mungkin untuk kalian masih bisa, tapi kalau untuk saya sendiri ini pangkat X dikurang sin X mungkin dipangkatkan lagi di sin X sama dengan 0. Kita mau cari berapa X-nya, berapa rootnya. Ini kita mau cari berapa rootnya atau akarnya. Ini sudah susah. Mungkin untuk jadi nilai ini X sama dengan 1 ini bisa disebut sebagai solusi analitik. Oke. Solusi analitik, solusi eksaknya. Jadi ini solusi eksak. Jadi artinya memang nilai ini secara matematis, kalau kita kasih masuk, memang nilai ini yang menjadi akar nilai. Nah, ketika kita mendapat persoalan seperti ini, kita tidak bisa cari. Misalkan kita kesulitan menyelesaikan mencari solusi eksaknya atau solusi analitiknya, maka muncullah satu metode namanya metode tadi, numerik. Jadi ini kita bisa taksir namanya dengan menggunakan metode numerik. Nah, metode numerik solusinya, hasil kalian akan bisa dapat akarnya, solusi, tapi dia jarang sama. Biasanya malah dia cuman pendekatan, istilahnya pendekatan. Jadi kita cuman bisa menaksir angkanya sekian, sekitar sekian nilainya. Bisa jadi dengan sekian error. Tapi selisihnya mungkin, selisih akarnya mungkin malah kita bisa tentukan 0,000 sekian errornya. Nah, ini walaupun tidak eksak tapi kita bisa gunakan ini. Nah, maksudnya walaupun memang tidak persis sama akarnya, tapi kalau kita dekati biasanya untuk perhitungan biasanya ini sudah cukup gitu. Nah, lanjut saja ke topiknya. Kita tidak usah terlalu jauh pas metode numerik. Jadi, nah di metode numerik sendiri itu ini bisa dibilang metode komputasi. Jadi perhitungan mencari solusinya itu dengan komputasi. Jadi kita gunakan komputer untuk hitung dia. Nah, untuk cari akar fungsi akar suatu fungsi ada banyak metode. Jadi metode numerik ada banyak metodenya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita cuma akan bahas dua. Pertama itu bisection kayak itu, bisection atau dalam biasanya sih bagi dua, metode bagi dua. Terus secant, dalam bahasa Indonesia secant juga. Oke, bisection bagi dua, secant. Jadi ini ada dua, salah satu duanya. Jadi fokusnya kita adalah menerapkan bagaimana, jadi algoritmanya sudah ada. Fokusnya cuman menerapkan algoritma tersebut. Tugasnya kalian adalah mentranslate algoritma tersebut ke JavaScript. Nah, untuk penjelasannya ada di sini. Jadi saya sudah download tadi PDF dari mahasiswa UIN tahun 2016, namanya siapa nih, Usmunian Niarto. Jadi dia punya skripsi bisection, regol false, dan secant. Jadi dia bandingkan beberapa 3 metode untuk menyelesaikan persamaan ini, analisis break even. Jadi kita gunakan
penjelasan. Jadi kalau kalian baca ini ada penjelasan bisection sama secant di bagian bawah sini. Algoritmanya kayak gimana? Ada di kuantitatif sama penalaran bagian. Thank you. Jadi mana nih tadi? Oke, kita langsung saja ke bagian metode bisection. Bisection. Nah, metode bisection itu adalah metode menceraikan. Ini yang paling sederhana memang. Dicari pada interval XB. Oke, kalau saya mau jelaskan dia misalkan begini. Oke, jadi kalau misalkan ada akar, oke, akarnya kayak begini. Misalkan ada fungsi. Oke, anggaplah di sini fx. Nah, fungsinya kayak gini. Nah, metode bisection ini kita bisa cari akarnya, tapi dia cuma bisa menemukan satu akar. Nah, caranya adalah di sini ada algoritma. Definisikan fungsinya ini fx, terus masukkan nilai batas an dan bn. Biasanya an dan bn itu disebut batas atas, batas bawah. Jadi contoh, misalkan saya mau cari berapa akarnya di sini. Akarnya di sini. Saya mau cari akar yang ini. Berarti saya harus pilih 2 titik di antara titik ini yang mengapit akar ini. Jadi harus saya pilih di sini dan di sini. Misalkan. Misal saya contoh misalkan di sini A. Algoritmanya sederhana. Misalkan saya pilih di sini titik A. Jadi di sini titik A, di sini titik B. Nah, algoritma bisection dia akan menduga bahwa antar pertengahan dari A dan B ini, titik A dan B itu, anggap titik tengahnya itu misalkan di sini M ini adalah akarnya. Kalau bukan, dia akan digeser. A dan B akan menyempit ke sini, ke titik ini. Jadi misalkan begini, jadi ada istilahnya iterasi perhitungannya, kita sebut sebagai iterasi atau dibilang perulangan. Jadi iterasi pertama dia akan kalkulasi dulu M-nya. Nah, M-nya pertama M di sini, terus dia M. Nah, terus dia akan hitung berapa ya M. Nah, karena kita pakai metode iterasi, jadi agak susah kalau kita pasang kondisi begini. Apakah FM-nya sama dengan 0 atau enggak? Ini agak susah, agak sulit dan agak kecil kemungkinannya untuk dapat ini. Makanya biasanya kita tentukan galatnya atau error berapa. Kita tentukan berapa error. Jadi di sini harusnya sih di sini disebutkan. Kalian baca sendiri. Nah, di sini disebutkan bahwa berapa galatnya, berapa errornya itu berapa besar. Anggap misalkan dia errornya 0,0001. Nah, otomatis saya mau lihat apakah FM ini nilainya errornya dia 0,01. Ada banyak caranya. Kalau saya sih yang ada banyak cara untuk kriteria penghentian dari iterasi ini. Jadi bisa saya bilang begini. Apakah mutlak dari FM? Jadi saya hitung FM terus saya mutlakkan apakah dia lebih kecil dari atau lebih kecil dari error yang telah kita tentukan dari awalnya. Jadi semakin kecil errornya ini, misalkan kalau ini semakin akurat yang kalian dapat. Tapi ada konsekuensinya. Semakin kecil errornya, pasti iterasinya nanti akan semakin lama juga, kemungkinan semakin besar juga. Nah, kembali tadi, kenapa bukan FM sama dengan 0? Nah, misal kebetulan akar secara analitik akarnya, anggaplah akarnya yang akan kita cari itu akar 2. Nah, dengan metode bisection A tambah B, nah M-nya ini, kalau kita mau cari M-nya itu dicari bagaimana? Kan dia titik tengahnya. Titik tengahnya itu tidak lain M sama dengan, kita mau cari ini B ditambah A dibagi 2. Kalau
kita mau cari. Jadi kalau kita mau cari tengahnya ini, titik di sini, nilai X di sini dengan yang A, jumlahkan baru kau bagi 2 dapat M. Titik tengahnya itu. Nah, karena lihat B tambah A bagi 2 tidak mungkin B tambah A bagi 2 ini akan sama nilainya, sama persis nilainya dengan akar 2. Yang ada dia cuma mendekati. Nah, karena dia mendekati artinya apa? F B tambah A per 2 nilainya dia cuma bisa mendekati dari taksiran ini. Nah, jadi kalau mau sama persis dia dapat 0. Kalau ini yang menghasilkan 0, karena dia cuma mendekati berarti dia yang nilai yang kita dapat dari FM agak bisa dibilang susah lah kalau dapat 0. Dia cuma bisa mendekati. Makanya kita gunakan ini sebagai kriteria pengertian. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, kita juga bisa batasi iterasinya. Iterasinya kita bisa batasi sampai sekian, misalkan sampai 1000 kali misalkan. Lewat dari 1000 kali ya sudah M nya kita ambil gitu. Sekarang lanjut dulu. FM nya apa yang terjadi kalau misalkan kalau ya berarti M nya kita dapat, M nya akar. Kalau tidak, contohnya kasus ini, kalau tidak maka dia akan hitung berapa F kali A. If misalkan begini, kita apakah FA, misalkan saya ambil patokan dari FA nya, FA dikali FB, apakah dia besar 0? Jadi misalkan begini, kalau A dikali M, jadi kalau ini saya tarik ke bawah, ini F A namanya. Kalau B berarti di sini FB, M karena kebetulan dia di sini berarti di sini FM. Nah, lihat, jadi kasus kedua adalah dia akan geser gini. Kalau M-nya berada di sebelah kanannya akar, berarti M akan berubah jadi titik A akan tergeser ke M. Jadi M yang sekarang di sini nilainya akan berubah jadi A. Gitu. A akan berubah posisinya dari sini ke sini ke M. Terus dia lakukan proses yang sama, bagi 2 lagi. Di sini berubah jadi A lagi. Begini misalkan begini A lagi. Terus bagi 2 lagi, dicek belum, cek lagi di sini M, dia cek, bukan A yang bergeser tapi B nya yang bergeser, B nya lagi bergeser gini. Nah, bagaimana caranya kita tahu bilang yang mana yang bergeser A atau B? Ceknya kayak gini. FA misalkan saya ambil kali FA sekali dengan bukan M tapi B tapi M gitu. Saya cek apakah FA dikali FB dia lebih besar dari 0 atau tidak. Maksudnya apa? Lihat, kalau dia sama-sama di bawah atau sama-sama di atas, FA nya. Kalau FA dengan FB itu sama-sama di bawah, artinya tandanya, kalau tandanya sama, mau negatif atau positif gitu, artinya dia akar-akarnya itu masih ada di sebelah kanan gitu. Atau bisa dibilang jadi kan begini, kan titik diapit, karena dia diapit FA apa, pertama apa yang membuat bahwa FA FB nya ini A dan B ini mengapit titik ini, titik akarnya. Pertama, ketika FA dikali FB itu salah satunya ada di positif, salah satunya negatif, terserah yang mana. Apakah grafiknya modelnya kayak gini, misalkan situasinya begini, sini A di sini B, yang jelas dia beda tanda ketika cross masuk FA dikali FB. Misalkan di sini A-nya, di sini B-nya. Nah, apakah sama atau enggak? Nah, sekarang jadi logikanya begini. Kalau dia sama, artinya begini, FM di sini ketika FA dikali FM sama dengan 0, artinya kan tandanya masih sama. Kalau dia sama berarti A-nya yang digeser, berarti A nilainya berubah jadi M, sedangkan B-nya tetap. Nah, terus kalau tidak, berarti kan dia beda tanda. Kalau beda tanda berarti A-nya tetap, sedangkan B-nya berubah jadi apa? Yang M. Nah, gini itu iterasi pertama. Terus ini berubah naik lagi. Setelah ini dia naik lagi. Kita hitung M-nya lagi berapa. M-nya itu sama dengan jadi
Jadi prosesnya saya bisa bikin begini flowchartnya. Jadi pertama hitung M input. Oke, jadi flowchartnya saya bisa bilang pertama input A, batas atas, batas bawah, dan pastikan batas atas batas bawahnya beda tanda. Pastikan FA kali FB ini kecil 0 supaya dia beda tanda, artinya menjamin bahwa di antara A dan B ini ada akarnya. Yang kedua, kita input berapa errornya, terus mungkin kita batasi berapa maksimal iterasinya. Nah, setelah masuk lakukan ini prosesnya, itu cari M nya. M sama dengan A tambah B bagi 2. Nah, setelah M tambah M tambah B bagi 2, kemudian kita masuk ke decision. Apakah M ini mutlak FM, apakah dia lebih kecil dari errornya? Apakah mutlak dari FM lebih kecil dari error? Nah, kalau dia lebih kecil, dapat akar itu sama dengan M. Kalau tidak, kalau ya selesai. Kalau tidak, kita cek lagi apakah FA kali FB besar 0 atau enggak. Kalau dia besar 0 berarti, kalau tidak, kalau ya, kalau tidak, kalau ya berarti kita lakukan proses begini, A nya sama dengan M, kalau tidak B nya sama dengan M. Begitu. Ini dia naik lagi untuk ulangi prosesnya gitu. Jadi gini, kurang lebih gini flowchartnya sederhananya. Kalian bisa lihat, kalian juga bisa, oh ya, ada di sini. Oke. Sekarang langsung saja kita coba buat di JavaScript. Ya, ini saya sudah buat tadi second. Jadi kalian bisa baca di sini caranya. Yang pertama, buat dulu function, definisikan fungsi fx. Nah, dalam kasus ini misal kita bandingkan begini. Kita mau cari berapa akar dari x pangkat 5 misal kita mau cari berapa akarnya. Jadi fungsinya kalau kita gambar kita plot gambarnya, grafiknya kurang lebih begini, dan akarnya adalah ini 1-1,7 sekian gitu. Nah, kita mau cari apakah kita bisa mencari akar-akarnya. Nah, sekarang fungsinya adalah x pangkat 5 dikurang 2x pangkat 3 tambah 5. Jadi kita pertama definisikan fungsi fx. Terus kita cari ini return berapa nilainya, berarti ini x kali x. Jadi pertama kita definisikan dulu berapa fungsi x kali x kali x kali x. Jadi ini x pangkat 5
terus kita kurangi dengan 2x pangkat 3 berarti 2 kali x kali x kali x tambah 5. Oke, save function. Sekarang kita buka fungsinya, anggaplah namanya b section. Oke, gampangnya mungkin begini, saya sebut di sini parameternya, yang saya butuh errornya. Terus pertama yang API dulu, batas atas, batas bawah, error, terus max maximum iteration. Nah sekarang jadi A ini batas, jadi ini A kita sebut batas atas, batas bawah, batas atas, errornya, maximum iterationnya. Jadi setelah itu flowchart. Oke, anggap kita sudah input M sama dengan A tambah A, M sama dengan A tambah B bagi 2. Berarti M sama dengan A tambah B bagi 2. Oke, oh iya, iterasinya dulu, sorry. Berarti kita buat iterasinya dulu for kita mulai dari 1 sampai i lebih kecil dari sama dengan xi. Oke, kita dapat ini. Terus kita mulai dari m sama dengan, apakah m, kita hitung m nya, a tambah b titik tengahnya dibagi 2. Setelah itu kita cek errornya. Jadi apakah if kita hitung ini m dari fm itu yang mana, f nya itu yang ini, fungsi yang ini. Jadi m nya itu saya kasih masuk m, x nya saya ganti jadi m yang didapat dari ini. Terus saya kasih mutlakkan, baru saya hitung apakah dia lebih kecil dari errornya. Apakah dia lebih kecil dari errornya. Terus kalau dia lebih kecil kita break, berarti akarnya adalah m. Saya bikin di sini root sama dengan 0, berarti terlalu banyak variabel, ganti saja. Saya bisa m nya sama dengan 0. Oke, saya langsung break saja. Break artinya saya sudahi perulangannya, stop perulangannya. M terakhir yang akan saya ambil. Kalau tidak, saya bikin kondisi lagi. Apakah f fungsinya ini gunanya fungsi, jadi kita tidak usah tulis ulang ini. Jadi kita langsung fa dikali fm, apakah dia besar 0. Kalau dia besar 0 artinya besar 0. Kalau ya berarti a sama dengan m, b nya tetap. Oke, di JavaScript kalian boleh kasihkan titik koma atau enggak, terserah. Di Python juga boleh akhiri titik komanya atau tidak, tapi tergantung kalian. Kalau kalian mau belajar, misalkan kalau nantinya mau belajar Java, biasakan pakai titik koma. Untuk saat ini biasakan pakai titik koma. Oke, A sama dengan M, B sama dengan M. Kalau tidak, B nya sama dengan M, naik lagi ke atas. Oke. Terus yang sebagai input terakhir, output terakhir dokumen.
save, kita coba tes. Oke, section panggil, dia inputannya tadi batas bawahnya jadi batas, anggap saya ambil -3 dengan 1, berarti saya ganti di sini -3 -1. Oh ya, hanya -3, B nya -1, errornya saya pilih 0,001, maksimal iterasinya 1000, enter. Oke, jadi kita dapat akarnya secara perhitungan maksudnya kita dapat -1, ini. Lihat kalau di sini dia dapat 319 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita benar sampai 8 angka di belakang koma. Jadi kurang lebih akarnya ini secara numerik. Kalau kita bandingkan di sini dia bedanya di 7 angka belakang komanya. Itu berdasarkan ini perhitungannya dengan menggunakan bisection. Nah, sekarang kalau kita mau lihat proses iterasinya, coba kita buat komen. Right, saya tulis iterasinya ditambah spasi. Iterasi keberapa, terus saya buat berapa nilai M-nya. Saya tambah dengan nilai F-nya. Oke. Supaya dia di new line saya tambahkan BR. Di rumah. Kita coba yang lagi. Nah, jadi ini iterasi pertama, dia nilainya kita duga akarnya -2, kita pertengahan -3 dengan 2 itu -2, kita kasih masuk dapat -11, errornya masih jauh sekali. Terus kedua kita dapat jadi A nya berubah jadi negatif 2, ganti lagi ini -1,5 masuk, enggak, tes lagi 1,75, lihat dapat nilainya enggak, kita hitung lagi 1,6, dapat nilai ini belum, iterasi 8, terus dia jadi dia berhenti di iterasi 23. Lihat ini dikasih masuk dalam 0,00003 dan ini sudah lebih tunggu. Oh sorry, harusnya ini oke lah, hitung di sini saya coba ulang. Nah, oke, di perhitungan kedua 4 nilainya itu sama dengan ini 0, ini 4,433 sekian dikali 10 pangkat negatif 8, artinya 0,0000 ini kita bisa tulis begini, ini dibagi dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 ini. Oke lah. Jadi dia sudah kecil sekali lah. Jadi ini bisa dibilang 0,0, nya ada 8, 0-nya dulu 8 baru 4, kecil sekali. Jadi dia stop di sini di iterasi kedua 4. Oke, dapat akarnya ini. Nah,
Contoh misalkan apa yang terjadi ketika jadi dia syaratnya tadi dia harus mengapit akarnya. Nah, ketika dia tidak mengapit akar, contoh misalkan ini saya ganti jadi 0, ini saya ganti jadi si 12, misalkan begini, enter, dia akan hitung terus sampai 1000 dan tidak akan mendapatkan apa-apa, dan dia dapat kesimpulan M-nya 12. Tapi kalau kita kasih masuk fungsinya malah enggak, 24.000. Ini terjadi karena tadi dia enggak ada titik 0 dengan 12 itu enggak ada berada di antara ini. Jadi pertama kita harus cari tahu berapa nilainya. Nah, cara cari tahunya gampang saja, apakah dia diapit atau enggak. Hitung saja berapa nilai, misalkan saya misalkan 9, tandanya negatif, terus saya hitung lagi 5. Ketika tandanya sudah berbeda baru kita kasih masuk gitu, section. Jadi itu syaratnya dia, tapi selama dia sudah memenuhi syarat ini pasti akan ketemu akar apapun function. Misalkan E pangkat X dikurang 2 X pangkat 5. Nah, misalkan ada fungsinya kayak misalnya kita mau hitung lagi, ini kalau kita samakan 0, kita mau cari akarnya, susahnya bukan main. Kita mau cari ini, nah kita bisa gunakan ini. Caranya apa? Kita cuman edit fungsinya. Jadi E pangkat X itu X, kalau mau pangkat kita bisa tulis begini, mat dalam kurung untuk E nya sendiri twin mat.e, pangkatnya berapa X, berarti X kurang 2 X pangkat 5 dikali bisa juga mat X pangkatnya berapa ini. Section. Nah, prakteknya kita cari dulu berapa nilainya. Kita bisa coba hitung begini, 0. Oke. F2, F10 misalkan. Oke, ini sudah beda tanda jadi kita bisa hitung. Saya kasih masuk 1 dengan 10 saja. Jadi section ini saya ganti jadi 1, ini jadi 10. Enter. Nah, dia cuma iterasinya sampai 26, dapat akarnya ini 1,0805642. Kalau kita bandingkan dengan ini, akar ini pasti yang di komputer sini juga dia bukan akar realnya, metode numeriknya juga, ini numerik juga. Dan kurang lebih seperti akar 43. Oke, selisih 1 2 3 4 5 6 7 8 angka di belakang koma. Gitu. Oke, sekarang kita coba ulang. Misalnya ini saya ubah jadi 0, sekian, anggap kecil sekali, terus saya running. Oke, lihat dia kita dapat akhirnya. Jadi ini sampai 1000 kali perulangan. 43, ya sama di 8 angka di belakang koma. Ini karena penyebab kenapa, lihat kalau kita lihat perhatikan di sini kenapa dia nilainya tidak berubah, itu karena dia sudah apa istilahnya, limit perhitungan JavaScript sendiri itu cuma berapa angka di belakang koma gitu floatnya. Tapi kalau kita hitung sendiri ini sudah mendekati sekali kalau kita kasih masuk gitu. Nah, itu untuk metode bisection. Untuk metode secant ini adalah tugasnya kalian adalah buat metode secant.
Metode secant itu, ini kalau kalian perhatikan panjang sekali. Terus secant kalau saya secant metode secant dia pakai ini. Jadi formulanya secant dia gini, flowchartnya. Jadi flowchartnya dia gampang. Pertama tentukan x0, x1, x alpha. Saya demokan dulu. Oke, ini fungsinya. Saya coba edit dulu sebentar. Bisection sambil fungsi yang sama. Secant reduce. Oke, ini saya ganti jadi secant reduce. Save. Oke, secant. Jadi dia untuk secant dia butuh dua parameter. Pertama x0, anggaplah saya tulis di sini 0,1, errornya 0,001, maksimal iterasinya 1000. Enter, saya dapat nilainya sekian. Perbandingannya dengan nilai yang tadi kecil sekali. Dia cuma berapa angka di belakang. Secant gimana cara kerjanya? Jadi secant kurang lebih dia pakai metode garis, gradien dari suatu garis. Jadi oke, intinya gini, flowchartnya dia begini. Pertama input x0, x1, terus errornya berapa, terus max iterasinya berapa. Nah, terus ke bawah lakukan looping berapa kali sebanyak max i, berapa kali loopingnya. Jadi kriteria penghitungnya dia begini kurang lebih. Dia hitungnya begini. Akarnya, akar dari root anggaplah m. M itu akarnya, m itu dia taksir dengan rumus itu. Xi. Nah, jadi maksudnya apa tuh Xi? Kurang 1 berarti dia hitung begini. X1 dia kurangi dengan X1 kurang X0, fx1 kurang fx0 ini dikali dengan fx1. Nah, ini ada matematisnya apa, tapi kurang lebih dia taksir akarnya dengan menggunakan persamaan ini. Oke. Nah, terus jadi dia tidak ada perubahan, dia cuman langsung setelah ini dia langsung ubah nilai x0 dia berubah jadi x1, ingat. Terus x0 dia ubah jadi x1, terus x1 dia ubah jadi m. Lalu ini lebih simpel ya, pengecekannya sama tadi, apakah mutlak dari fm, kita pakai ini saja, mutlak dari m lebih kecil dari error. Kalau dia lebih kecil, dia akan, kalau ya sudah selesai, kita sebut m sebagai root.
dia langsung klik langsung M-nya root. Salah. Kita jadikan akarnya itu M. Selesai. Kalau tidak, ulangnya di sini. Gitu. Nah ini perulangannya ada, jadi kriteria penghitungannya ada dua. Pertama, mutlak M-nya lebih kecil dari atau iterasinya kan I sama dengan, kita mulai dari 1. Kita set di sini I sama dengan I-nya anggaplah dari 0 di sini, kita sebut di sini I-nya dari perulangannya kan, perulangannya dari I sama dengan 1. Tambahkan saja di sini I sama dengan 1, terus kita sebut di sini I sama dengan I plus 1. Ke bawah, apakah I selama I apakah I sama dengan max iterasi. Nah, kalau sama, selesai. Jadi dia ada penghentiannya, apakah I-nya iterasinya sampai 1000 kali atau enggak, gitu. Oke, ini flowchartnya, silakan dilihat di screenshot. Dia lebih sederhana kalau kita bandingkan dengan bisection sih, if-nya agak, tapi ya nggak terlalu kompleks lah, gitu. Nah, untuk tentukan X0 XI-nya ini jadi contoh. Nah, kalau misalkan saya ambil di sini karena kalau lihat di sini, kalau kita taruh di sini layer rootnya dia di antara 1 dengan di atas ini 1, sekian. Kalau saya ambil di sini 1000 misalkan, di sini saya ambil 100, terus di sini saya ambil 101. Lihat, dia dapat nilai yang jelek sekali, 13, sekian. 13 sekian. Jadi dia ndak, ini bisa dibilang dia ndak konvergen. Dia tidak dapat nilai akarnya yang kita mau. Jadi kalau mau cari nilai akarnya kan, dia pertama, jadi dia biasanya kalau saya ambilnya begini, ambil di sebelah kiri. Jadi kalau misalkan begini, ambil di sebelah kiri, titiknya terserah berapa. Secara beruntun, misalkan saya ambil 100 dengan min 101, sebelah kiri 22, dan lebih besar lah, anggaplah min 99, terus enter. Ini terus enter. Nah, dia dapat angkanya. Jadi untuk sarannya, untuk uji cobanya, kalian coba dari titik sekian. Nah, nanti untuk projectnya saya akan berikan fungsinya berapa, titiknya berapa, titik ujinya berapa untuk metodisikan, X0 X1 nya berapa, errornya berapa yang kalian input berapa, terus jumlah iterasinya berapa, gitu. Ya, kurang lebih seperti itu dulu untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan nanti sampaikan saya via LARP. Kalau untuk waktu pengerjaannya silakan kerjakan sampai 1 minggu setelah meet. 1 minggu setelah meet. Oke. Untuk sintaksnya ini, untuk section saya akan share di grup atau di grup LARP. Dan selama pengerjaan ini kan di pekerjaan sejarah kelompok, kalau ada masalah kalian boleh tanyakan langsung ke saya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih, tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.